Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai dropout penggunaan kontrasepsi suntik pada pasien usia reproduktif. Pertama-tama izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Melina Fajwa dan teman saya ada Farid Ismail, Baik, pendahuluan akan disampaikan oleh Farid. Oke, baik, untuk pendahuluan. Jadi program keluarga berencana atau KB itu merupakan upaya untuk mengatur kehamilan, jarak kelahiran serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator keberhasilan program KB adalah rendahnya angka kejadian dropout penggunaan kontrasepsi. Namun pada kenyataan angka dropout KB masih tergolong tinggi dan menjadi permasalahan penting dalam kesehatan masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya kejadian kehamilan tidak direncanakan, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak. Next. Nah, untuk pengertian dan mekanismenya, yaitu dropout KB itu adalah kondisi ketika pasangan usia subur yang sebelumnya menggunakan metode kontrasepsi kemudian menghentikan penggunaan sebelum waktunya tanpa mengganti dengan metode lain. Menurut WHO, kondisi ini dikenal sebagai contraceptive discontinuation. Nah, untuk mekanismenya, jadi si dropout KB ini diawali dari munculnya efek samping yang menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kurangnya edukasi sehingga terjadi kesalahpahaman serta faktor sosial seperti kurangnya dukungan dari pasangan. Apabila penghentian tidak disertai dengan pergantian metode kontrasepsi, maka risiko kehamilan tidak direncanakan akan meningkat. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus yang akan disampaikan oleh saya. Nyonya S, seorang wanita berusia 32 tahun dengan status P2AO datang ke fasilitas kesehatan dengan keinginan menghentikan penggunaan KB suntik yang telah digunakan selama kurang lebih 1,5 tahun. Selama penggunaan, pasien mengalami keluhan berupa tidak menstruasi selama 6 bulan, peningkatan berat badan sekitar 5 kg, serta pusing dan flek berkepanjangan. Selain itu, pasien juga mengungkapkan bahwa suaminya kurang mendukung penggunaan KB karena kekhawatiran terhadap efek samping jangka panjang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70 dan indeks massa tubuhnya overweight. Pasien telah menghentikan penggunaan KB tanpa konsultasi meskipun belum berencana untuk hamil dalam waktu dekat. Baik, selanjutnya ada analisis masalahnya, yaitu berdasarkan kasus tersebut, pasien mengalami dropout KB suntik akibat efek samping hormonal dan kurangnya dukungan suami. Pasien juga menunjukkan no adherence karena menghentikan KB tanpa konsultasi. Secara farmakoterapi klinis, peningkatan berat badan, ketidaksesuaian metode, serta ketubuhan terapi alternatif yang meningkat risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Naila mengenai dasar pemilihan terapi. Nah, untuk rencana terapinya, penata laksanaan pada kasus ini difokuskan pada pergantian metode kontrasepsi yang lebih sesuai dengan kondisi pasien. Metode yang direkomendasikan adalah kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, non hormonal atau implan yang memiliki efektivitas
dilakukanlah konseling pasangan, melibatkan suami dalam sesi konseling agar terdapat kepahaman mengenai manfaat dan efek samping metode yang dipilih. Kemudian untuk selanjutnya memastikan pasien mengetahui kapan dan kemana harus kembali jika merasakan keluhan atau ingin mengganti metode lagi guna mencegah periode tanpa perlindungan kontrasepsi. Cukup? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.